Emang nggak ada bisnis lain ya selain di HNI gitu ya? Susah juga ini jawabnya ya. Banyak sebenarnya bisnis ya. Ya saya dengan istri waktu itu nyari usaha-usaha apa, sama makanya kita coba buka toko, cari belajar cara buka toko. Setelah kita cari semuanya ternyata kalau pengen membangun usaha besar tanpa modal itu networking. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sore hari ini kita ngobrol santai ya Pak Jinas ya. Alhamdulillah nih, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Sehat. Bagaimana kabar keluarga Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Istri, sehat. anak, sehat semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah izinkan kita bertemu di sore hari ini ya. Atas izin Allah, atas desain Allah, saya bersama Ibu Ratu Ira, owner BC Bogor 1 ya, Halal Mart BC Bogor 1. Sore hari kita ngobrol santai bersama orang yang luar biasa. Sebenarnya nggak perlu saya perkenalkan, kayaknya udah banyak yang kenal nih Pak. Ada yang manggilnya Jinas ya, karena beliau adalah sudah lebih dulu menunaikan ibadah haji ini. Mudah-mudahan kita juga semua bisa menyusul ya. Amin. Jinas atau Bapak Haji Nasruddin LCAD Emerald. Wow, luar biasa ya. Dan alhamdulillahnya lagi kita sama-sama Emerald ya di HNI ya. Kita sama-sama dipertemukan ya di HNI, di kafilah niaga ini yang luar biasa perjuangan kita di sini. Tapi saya mau tanya-tanya nih ya. Jadi jangan jaim ya Pak Nas ya. Kalau saya tanya jawab gitu. Dan anggap saya bukan siapa-siapa. Anggap saya bukan Emerald ya. Saya seorang agen HNI yang pengen juga sukses. Ini saya mewakili para agen HNI di seluruh tanah air yang pengen ngulik-ngulik Jinas nih. Masya Allah, luar biasa ya. Karena sebetulnya saya sudah lama nih pengen banget nanya. Tapi Allah izinkannya hari ini alhamdulillah nih atas izin Allah. Sebelum kita bertanya tentang apa nih sebenarnya Pak Haji Nasruddin ini bisa membangun sebuah networking jaringan ya. Tapi saya ingin bertanya dulu, emang nggak ada bisnis lain ya selain di HNI gitu ya? Kenapa memilih HNI sebagai bisnis keluarga ya mungkin ya, bisnis umat juga gitu? Kenapa memilih HNI? Emang nggak ada bisnis yang lain apa ya gitu? Atau alasannya Jinas deh, kenapa HNI menjadikan bisnis utama gitu? Silakan. Nah ini nih, susah juga ini jawabnya ya. Iya, jadi banyak sebenarnya bisnis ya. Saya dulu sebenarnya paramedis ya. Oh iya. Saya paramedis, ahli fisioterapi yang pernah di rumah sakit dulu. Dan sebenarnya 2 tahun sebelum saya gabung perusahaan ini itu sudah diajak, ada yang mengajak saya untuk gabung di manajemen yang dulu lama ya. Diajak. Cuman waktu itu belum terbuka mindsetnya. Jadi kan ini herba itu kan jamu. Sedangkan saya paramedis. Nggak nyambung ya? Zaman gini kok jamu gitu gimana gitu ya. Ini dulunya ya seiring waktu saya belajar pengen punya usaha, pengen punya bisnis. Saya baca banyak buku-buku ya. Saya ikut pertemuan, baca banyak buku. Salah satunya bukunya Robert Kiyosaki itu yang Rich Dad Poor Dad itu, yang ayah kaya ayah miskin itu, ya kan. Kemudian beberapa buku yang lainnya kayak Sulawat dan sebagainya sudah saya baca. Terus setelah dibaca gimana ini gitu. Maka saya cari, ya saya dengan istri waktu itu nyari usaha-usaha apa, sama makanya kita coba buka toko, cari belajar cara buka toko, ya kan. Usaha kuliner apa kita cari jualan bukunya. apa tuh Pak? Ya. Jualan apa buka toko? Iya, toko kelontong, toko apa saja. Pokoknya kita lagi cari ilmu nih, lagi cari. Setelah kita cari semuanya ternyata setelah kita buat dan saya dulu memang sudah punya pengalaman jualan-jualan zaman kuliah, zaman SMA dulu. Tapi setelah kita perhitungkan kalau kita pengen besar, modalnya besar semua. Tuh. Modal besar semua. Pada akhirnya karena modalnya besar semua, maka dari hasil kita belajar itu salah satu yang diarahkan adalah networking. Kalau pengen membangun usaha besar tanpa modal itu networking. Nah, saya dengan istri coba bismillah. Tapi networking ini di benak saya ini bertentangan. Jadi saya termasuk orang yang dulu anti networking. Saya juga menganggap itu haram. Maka saya cari lagi nih
Nah, cari lagi ilmu tentang ini, saya cari buku-bukunya tentang itu, kita pelajari dan sebagainya. Kesimpulannya, oh dulu kita salah memahami. Ya, akhirnya setelah kita mulai paham, ini sebenarnya sama dengan bisnis yang lain, memang ada yang bias, ada yang rusak dalam hal jaringan. Akhirnya kita mikir, usaha apa itu yang kita cari, apa ini perusahaannya. Nah, sambil jalan, saya aktivitas di rumah sakit dan sebagainya, apa yang terjadi? Ya, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan networking yang menemui saya menawarkan. Ada dari Cina, ada dari Amerika, menawarkan. Itu masih aktif di rumah sakit ya? Masih menawarkan. Saya pikir, ya setelah kita menawarkan, kita ngobrol-ngobrol, kalau nggak seret, rasanya nggak seret. Jadi saya sebelum gabung itu saya sudah menanyakan, pertama kepastian halal produknya, kedua pemiliknya siapa. Karena setelah kita pelajari, saya pelajari dalam bisnis jaringan itu akan besar sekali. Artinya yang kita kerjakan itu akan jadi satu jaringan yang sangat besar. Pasti saja besar. Kalau yang punya tidak jelas, sayang sekali itu. Maka hari itu, saat itu akhirnya saya nanyakan, kesimpulannya nggak masuk di hati. Akhirnya saya pikir lagi sama istri, kenapa kita nggak nyari itu? Dulu kita kan pada tawar dia punya muslim itu, ya kan? Yang punya muslim, herbal, halal. Nah, kita cari lagi, saya cari, saya temui, ketemulah ternyata kawan lama saya itu, tapi udah gak aktif. Cari lagi yang lain, ketemu, beliau langsung nawarkan, udah kamu sekarang ini aja gabung, nanti ada pelatihan di sini, ya kan? Dan saya bilang, antum udah pelatihan belum, wah susah ini. Saya cari mentornya, maka harusnya sudah paham. Betul. Ya, betul-betul akhirnya saya cari ketemu dengan orang yang belum kita kenali sebenarnya. Ya, cuman beliau sangat berani waktu itu mengasih undangan, ada di kantor saya, di klinik saya ada undangan seminar. Ya, bos kalau sekarang ya. Tapi undangan saya karena waktu itu pas saya ambil libur cuti, jadi undangan saya baca sudah lewat seminggu. Masya Allah. Saya bilang, ini berani sekali orang undang gitu. Hanya dulu itu dokter-dokter, teman-teman para medis bilang semua, berani sekali. Saya hubungilah itu nomor itu, dan ternyata beliau masih di Purwokerto. Iya. Nah, akhirnya ketemulah ngobrol, dan beliau bisa cerita itu, kita banyak hal menjelaskan. Ini bukan orang kesehatan, cerita kesehatan. Menarik juga ini orang gitu kan. Kemudian sukses point sekitar dia cerita sejarahnya, ada gabung lah. Oh, jadi itu mentornya tuh sampai sekarang? Nah, sebenarnya masih di atas saya persis, sponsor saya, mentor saya pas. Oh, boleh. Beliau sekarang peringkatnya senior manager. Oh, masih SM. Ya, sekarang Masya Allah, itulah kerennya HNI ya, ya. itu dia. Nah, hingga akhirnya singkat cerita nih, Nah. Jinas itu ketemulah dengan bisnis yang menjanjikan ini. Ketemu bisnis ini, ya kan? Dan yang menarik di situ betul. Jadi kita akhirnya mengembangkan, dan tanpa modal kita mengembangkan. Jadi pertama alasannya memang kita sedang cari bisnis. Pertama ini. Kedua, saya coba cari yang memang secara nurani itu nyambung gitu. Nyambunglah di sini. Dan yang ketiga, kenapa saya segera daftar ini untuk membuat alasan ketika teman-teman yang lain pada ngajak di perusahaan lain saja, saya sudah gabung bisnis jaringan. Oke. Dia ngajak lagi dia. Menolak secara Menolak secara halus. Saya udah punya kartu ini gitu. Menarik banget ya. Saya udah punya kartu, padahal juga belum jalan. Belum jalan. Nih, ini diantaranya. Jadi ya, pada akhirnya kita jalani, kita tekuni, walaupun ternyata tidak mudah juga. Nggak mudah, tapi nggak sulit juga enggak gitu. Makin greget juga nih dengernya. Jadi begitu klik Mbak, tidak lagi melirik yang bisnis yang lain, ini sepertinya bisnis sudah sesuai dengan hati nurani gitu ya. Bertemu. Nah, proses dari situ nih, jelas nih, proses dari bergabung akhirnya bersama istri itu adalah ya sudahlah, kita bisnis ini saja gitu ya, HNI misalnya. Nah, itu berapa lama tuh prosesnya mencapai jenjang karir yang bagus hingga bisa mencapai omset yang cukup optimal hingga hari ini ya? Ya sebenarnya ini kita cerita dari mana nih? Dari dulu ya, tahu lama kan ya. Tahu lama. Nah, jadi gini, jadi 2012 kalau saya berarti ya. Ya. Kita mulai dengan manajemen HNI 2012 ya kan. Ya kita sudah mulai ya. Saya udah resign itu sebenarnya, resign dari rumah sakit. Totalitas di bisnis ini? Ya, total di ngurus ini, ya kan. Walaupun kadang masih ada pikiran lain ya, tapi kan total di sini sejak itu. Kemudian saya mencapai emerald itu tahun berapa ya?
Ya nggak beda-beda jauh lah dengan saya. 2018 kayaknya loh. Ya. Saya mencapai sebulan, setelah itu langsung berikutnya Emerald, ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Belum naik lagi, kan Bira pernah naik platinum kan. Kalau gitu kita sama-sama harus naik platinum bareng-bareng nih kalau gitu ya. Belum naik, jadi gitu. Ini menarik kayak ini ya, menarik kayak ini. Jadi benar-benar kita bisa mulai tanpa modal, ya kan? Dan kita bisa, bagi teman-teman yang masih kerja bisa nyambi sebenarnya. Bisa nyambi. Sebagaimana saya dulu, saya masih nyambi, 2 tahun saya nyambi, artinya saya masih aktif di pekerjaan saya. Kemudian umur saya ini 2 tahun dan akhirnya bisa ditinggalkan. Ya perusahaan itu ditinggalkan. Sebenarnya nggak ditinggalkan sebenarnya. Hanya saya pengen punya fokus. Saya pikir kalau saya fokus saya ini maka akan jadi lebih. Ya hasilnya jadi lebih maksimal. Lalu mentornya itu gimana itu Pak Anas ya? Sampai sekarang masih ada. Tapi selama itu dimentoring oleh yang iya. ya. Jadi enggak, saya beliau itu dulu ketemunya. Jadi setelah saya gabung, maka saya langsung bilang kepada beliau, saya pengen pelatihannya. Beliau bilang, Pak, nanti sekitar 4 bulan lagi ada pelatihan di Purwokerto, di Batu Raden. Saya bilang kelamaan itu. Saya bulan ini kalau bisa. Di bulan itu ada pelatihan di Sawangan di Depok, langsung ikut, ya kan? Saya langsung ikut itu. Nah, siapa ini sih di Depoknya kira-kira ya? Iya, banyak, ada Pak Erwin, ada Pak Raden Iwan, banyak itu, ada Pak Bagus, ya kan. Nah kemudian terus lanjutlah. Nah setelah itu gimana kita mentoringnya? Mentoringnya itu nunggu beliau pulang. Jadi saya dengan beliau namanya Pak Duto Purnaji, mentor saya, yang sekarang senior manager itu beliau pulang ke Purwokerto, itu 3 bulan sekali untuk ketemu saya dengan beberapa tim saya. 3 bulan sekali. Jadi kalau teman-teman sekarang itu luar biasa mudahnya. Tiap hari ketemu mentor bisa, betul nggak? Fasilitas media online ada, sosial media ada, aplikasi ada, produk 3 bulan sekali. Dan awal kita nggak langsung bisa, nggak ada WA di dulu tuh. Nggak ada WA. Tapi SMS ada lah ya. SMS ada, tapi ya nggak begitu kan, cuma sedikit tuh kalimatnya. Kita mesti ketemu. Dulu kita diajari itu oleh para Felaranto itu punya sehari ketemu 3 orang sampai 5 orang, itu juga luar biasa. Ketemu. Nah, ketemu tuh ngapain Pak? Ketemu 3 orang, ya kan? Kita cerita tentang produk KNI, ya kan? Pengalaman kita, berbagi pengalaman KNI, cerita peluang KNI, itu sudah luar biasa. Ketemu 3 sampai 5 orang. Setiap hari. Dulu itu ajaran lama. Ajaran baru sekarang ini kan ketemu 20 orang pun bisa sehari. Bahkan dengan modal HP kita bisa loh sehari itu kita namanya cerita kepada 50 orang bisa itu. Sekaligus. Artinya apa? Teman-teman hari ini sebenarnya jauh lebih mudah peluangnya karena semua alat bantunya ada. Beda dengan zaman dulu. Dulu alat bantunya susah sekali. Kita harus ketemu, ya kan? Ketemu kadang tidak memungkinkan. Bahkan ketika saya pernah resign dari rumah sakit, itu ada hal yang menarik loh. Jadi saya pengen ini bonus saya mendekati sama dengan gaji rumah sakit. Jadi saya punya pilihan. Kayaknya kalau saya serius ya ini bakal lebih bagus lah sekian tahun ke depan. Karena kalau di pekerjaan kayaknya sama aja gitu. Betul ya? Nah akhirnya saya resign nih. Saya tidak aktif di rumah sakit. Itu bonus sudah sama. Saya ambil pilihan. Jadi saya bakar kapal itu. Saya ambil pilihan untuk fokus di ANI. Pikiran saya tiap hari itu kita bisa prospek, tiap hari bisa PCA, tiap hari bisa home sharing, tiap hari bisa ketemu sama mitra. Dan ternyata apa terjadi? Ya terjadi ketika saya berhenti, tiap hari nganggur. Ngapain aja tuh? Nganggur. Karena bingung ketemu siapa. Karena yang ditemui rata-rata kerja. Coba, paling ketemu kerja. Tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan ya. Akhirnya rata-rata orang bisa ditemui PCA atau HS itu pada akhirnya rata-rata kan hari libur. Iya. Sabtu Ahad. Ini Senin sampai Jumat kapan bingung kelontang kelandung ngapain ini? Ya kan udah nggak kerja. Seru juga itu ya. Berapa lama tuh nganggur coba? Berapa lama? Beberapa bulan. Ya akhirnya gimana caranya ya? Kita coba temui mitra-mitra nggak bisa juga. Ya kan? Nah akhirnya waktu itu saya Pak Wisnu kan sudah naik nih, sudah levelnya udah lebih bagus, ya kan? Padahal kemudian saya coba Pak Wisnu karena Pak Wisnu kan belum lama dia juga keluar dari Astra.
Roda Astra, dan beliau sudah melaju. Saya hubungi beliau pasti Surabaya, belum di Solo. Saya tanya, ya kan, ke Pak Wisnu, gimana pengalamannya pulang berhenti dari Astra, apa yang dilakukan? Ini saya setelah berhenti dari pekerjaan bingung, ya kan? Akhirnya beliau bilang, sudah main ke Surabaya, bawa statement bonus. Zaman dulu belum ada AVO, print panjang itu berhalaman-halaman, Itu pun nunggu tukang pos. betul itu. Udah sampai itu saya ke Surabaya, bawa ini statement bonus yang isinya pimpinan jaringan berapa belas halaman ini. Begitu sampai di Surabaya, ketemu Pak Wisnu, ngobrol, coba Anda udah pernah nggak nemuin semua, katanya. Oh ya belum. Di jadwal ini datanya satu persatu, itulah yang saya lakukan setelah berhenti dari Astra. Tulis di semua data ini, temu satu persatu, mesti akan ada yang nggak kerja. Betul, akhirnya kita coba jadwal lah setiap hari. Ini nggak bisa, yang ini bisa, bisanya siang oke, bisanya sore oke, gitu. Akhirnya tiap hari Ini punya catatan ya? catatan. Tulis daftar nama. Betul, kita mulai dari daftar nama yang tadi itu, Dari peringan-peringan itu dari mulai situ, akhirnya mulailah ketemu polanya, ya, sampai akhirnya ya jalan sampai sekarang. Jadi strategi pelan-pelan, pola, dan terus berjalan ya. Betul. Dan sekarang alhamdulillah super kita udah sangat bagus sekali. Nah itu kan kalau yang deket ya Jinas ya. Soalnya gini nih, saya agak heran juga. Ini di BC saya nih, di sini di BC Bogor 1 ada beberapa jaringannya Jinas nih, Pak Haji Nasruddin. Kucuk datang, Bu, saya mau jadi DC 20 juta. Tunggu. Bapak tinggal di mana? Deket ternyata di sini nggak jauh. Begitu dicek atasnya LED-nya Pak Nasruddin. Wah, satu ya kan? Ada lagi yang di sebelah dekat rumah saya tuh, suami istri datang juga. Bu, aktif sekali belanja ya. Ibu ikut pembinaan di mana? Bu, saya boleh nggak ikut di sini? Boleh, tapi saya pengen tahu nih LED-nya siapa? Disebutkanlah nama Jinas Rudin. Saya jadi mau bertanya begini, bagaimana? Aduh, saya jadi gimana gitu ya? Ini kayaknya Pak Mas tuh di Bogor itu pelan-pelan. Saya di kota nih kayaknya pinggiran ini udah pada menyerang gitu. Keren banget gitu ya. Saya keluar dari Bogor itu rasanya banyak banget yang mesti diikuti. Ini kok bisa sih? Saya jadi pengen tahu gimana caranya Pak Nasrun ini membina, mengelola jaringan yang di luar kota. Kalau yang dalam kota ya, insya Allah masih mudah ya. Tadi dengan kita ngecek-ngecek tuh masih bisa didatengin gitu loh. Tapi yang di luar kota itu loh, Pak Nas, gimana? Jadi kalau sekarang kan kita sudah ada banyak media tahu. Jadi salah satunya yang kita lakukan biasanya setiap yang sudah daftar punya ID kita masukkan di grup mitra. Jadi kita punya grup mitra, rata-rata leader punya grup mitra. Dan saya sampaikan ke semua tim saya, pokoknya silakan leader yang punya grup mitra, seandainya saya mau dimasukkan silakan, meskipun hanya stay saja. Jadi saya ada banyak grup dari mitra saya kayaknya grup ini lebih dari 250 grup. Walaupun tidak semuanya saya aktif komentar, ya kan setera kan kadang-kadang itu udah jawab sendiri tuh. Soal jawab di situ ada pertanyaan. Oh berarti di situ ada admin yang aktif menjawab gitu ya? Ada lain ya. Kita berarti di setiap grup itu harus ada siapa nih yang megang gitu ya? Ada yang megang, leader-leadernya sendiri biasa megang. Mereka udah aktif di situ, kita stay di situ. Lihat aja mantap aja, ada yang perlu diperbaiki kita ke komentar, kita jawab, udah. Tapi ketika sudah terjawab, sudah ada menangani ya sudah. Kira-kira mereka bertanya tentang hal apa sih di grup-grup itu? Itu grupnya berdasarkan apa nih? Klasifikasi berdasarkan apa? Ya, kalau yang umum itu ya grup mitra, namanya mitra itu dari semua agen ANI. Semua agen ANI, apapun peringkatnya ada grup mitra. Biasanya di situ sifatnya umum, orang tanya produk, orang nyari testimoni, orang tanya resep, ya kan? Kadang mereka tanya tentang inputan. Kadang ada yang konsultasi AVO di situ. Ya, itu kalau grupnya nggak pada ada yang nanya Pak, kayak saya juga punya itu grup ya mitra ya, agen-agen baru ya Pak. Itu sepi banget gitu loh Pak. Diapain ya? Gimana ya? Itu kan kita baca sendiri di situ. Nggak apa-apa. Jadi saya punya banyak pengalaman. Ada beberapa pengalaman. Saya punya ada seorang mitra, ya kan? Seorang mitra, beliau ahli farmasi. Ya, ketika beliau pertama kali beli sari kurma untuk istrinya sedang hamil, itu kemudian saya tawarkan langsung, arahkan dia jadi agen, punya ID lah akhirnya. Kemudian karena beliau ahli farmasi suami istri, maka saya bilang nggak mungkin kan saya gurui, betul nggak? Betul. Saya cerita manfaat produk kayaknya gimana ya?
Nggak menarik buat Beliau dia. ahlinya. Bisa jadi malah saya salah ngomong. Takut juga ya. Ya kan, akhirnya saya bilang kepada beliau begini, Pak, sebenarnya anak antum saya masukkan di grup mitra ya gitu. Ya biar bapak tahu lah teman-teman yang itu kayak apa obrolannya. Nggak harus komen, diem aja nggak apa-apa, lihat-lihat boleh itu. Cuma nanti kan bapak kan punya pengalaman di dunia medis, ahli farmasi. Kalau seandainya ada yang kurang betul menurut ilmu kesehatan, tolong dibetulkan gitu. Oh ya Pak, siap Cerdas Pak. itu ya. Masuklah dia di situ. Saya perhatikan berhari-hari berminggu nggak pernah komen, nggak pernah ngapain, diem aja. Lama-lama dia ketika belanja di WC itu nggak nyari kurma, yang tadinya beli hanya cari kurma saja. Lama-lama dia beli kopi, beli extra food, beli zaitun. Nah, tiba-tiba dia nanya, Pak, ini ada teman saya mau gabung sih, gimana caranya? Gitu. Ajarilah, masuk. Lama gitu aja. Nggak pernah nanya di grup, karena kalau nanya dia langsung ke saya. Tapi di grup itu stay dia. Perhatikan. Setelah sekian lama, beliau wabri saya, jabri saya. Pak, saya pengen jadi stokis, gimana caranya? Artinya apa? Siapapun selagi dia itu masih tahan di grup itu, biarkan. Masih nyimak dia di situ ya. Nggak masalah itu. Jadi kita itu sifatnya melayani aja. Melayani. Berarti kalau gitu sebelum dimasukkan atau di invite di grup, kita sama dia harus ngomong dulu. Ngomong, jangan sampai dimasukkan. Masuk tanpa ada. Jangan, kalau kita masukkan langsung aja tanpa kita ada rembukan dengan dia, tanpa kita beritahu, kan bisa bahaya nanti. Bisa jadi dia tersinggung, bisa jadi merasa nggak dihormati. Kalau nggak tahu malah dia. Nah, jadi harus ada adabnya. Betul. Adabnya orang di grup itu keluar itu pamit, ya sebelum kita masukkan kita izin dulu. Dan hampir semua sekarang saya edukasikan semua siapapun mitra baru gabung langsung ya kan gabungin ada idenya langsung invite di grup. Iya, itu bentuk follow up kita ya. Nggak bener nggak apa-apa kok. Gitu. Lihat juga nggak apa, lihat aja dia stay di situ nggak masalah. Iya, soalnya rata-rata takut juga rata-rata ya. Ya, saya yakin itu mereka kalau masih tahan di situ berarti ada potensi. Tapi dia mengamat dari sebetulnya. Awalnya mengamati, lama-lama tergoda juga ya. Setelah itu jangan lupa ini pengalaman saya, kalau mitra yang baru walaupun dia dimasukkan di grup mitra, usahakan hal-hal yang dasar itu kita japri, kita beritahu. Misalnya langsung kita aktifasi AVO-nya, langsung diajari walaupun via online. Yang kedua, produk-produk HNI, flyer-flyer yang ada kalau perlu kita arahkan. Untuk yang baru ya. Yang baru EGHNI apa harus kita arahkan. Walaupun dia sudah di grup mitra, ini sifatnya adalah pelayanan personal. Sampai nanti dia nyaman itu. Oke, berapa lama tuh kira-kira? Ya tiap orang berbeda-beda ya, tapi kalau saya biasanya nggak lama kok, paling asal kita tiap hari bisa komunikasi dengan dia, itu biasanya 10 hari, seminggu itu dia sudah nggak masalah, sudah bisa include di grup. Nanti dia biar terbiasa tanya di grup, sudah terbiasa akhirnya. Nah itu grup yang sekian banyaknya itu per jalur atau bagaimana nih Pak? Sampai akhirnya Amral tuh ya. kokoh. Kalau sebenarnya grup banyak itu bukan saya semua pengelolanya. Kan mitra-mitra itu yang ngelola. Saya tuh paling masuk di grup itu, grup mitra itu biasanya hanya sekitar 5 lah, itu grup itu yang baru-baru ya kan. Jadi baru. Kemudian grup leader, saya buat grup LED sendiri. Ya, kemudian saya buat grup LED. Grup LED sama ini jadi satu, nanti ada LED biasa sendiri. Saya kerja sendiri. Kemudian grup stokis itu hubungannya dengan kestokisan, mulai masalah inputan, masalah gimana. Bukan order ya? Bukan order, khusus masalah pembahasan masalah itu. Kadang-kadang ada yang stokis baru nanya gimana nyari, ada mitranya di luar kota, nyari stokis gimana, ada di situ. Semua terkait dengan kestokisan. Jadi itu nggak ada pertanyaan produk, nggak ada pertanyaan produk kecuali mungkin harga atau apa itu. Nggak ada masalah manfaat, testimoni nggak ada. Produk baru boleh masuk situ ya? Boleh. Promo-promo boleh. Tapi masalah testimoni, manfaat produk dan sebagainya itu ada kemitraan ya. Itu diantaranya ya. Dan itu bisa dan saya sebenarnya masalah ini apa? Media sosial itu kurang begitu menguasai sebenarnya. Saya pernah dikasih buku loh sama Sinas. Apa itu? Itu loh yang selling itu. Apa sih dia? Apa cover selling ya? Iya, cover selling. Nah, cover selling itu bagus itu. Gimana kita menjual tanpa menawarkan. Betul. Bagus. Nah, ini salah satunya
Kalau mitra-mitra itu ada salah satu mitra yang jaringannya banyak di luar tapi tergarap bagus, itu ada LED namanya Pak Nur Rahman. Nur Rahman mitra saya yang dulu punya jaringan besar di Palu ya. Itu juga begitu. Itu beliau intensif sekali lewat WA. Memang dia suka di situ ya, di dunia. Lebih mudah juga. Sebelum pandemik ini emang beliau begitu kebiasaannya. Begitu, karena memang banyak mitra yang jauh. Mau tidak mau dia begitu. Betul. Mau tidak mau. Pak Nas sendiri kurang suka dengan bukan kurang suka, sebenarnya suka, cuman kayaknya dulu kan ketika saya belajar online itu kayaknya kelamaan gitu loh, harus udah ketemu aja deh gitu. Tapi setelah kondisi begini ini gimana gitu, nggak mau suka akhirnya online juga. Akhirnya online juga. Tapi alhamdulillah udah emerald ya. Walaupun belum optimal ya. Masya Allah. Baik nih Jinas, berarti saya pengen sekali lagi menegaskan nih, menurut Jinas konsep network marketing ya. Baik. Menurut Pak Nas nih bagaimana? Ya, jadi saya sampaikan ke teman-teman ya, itu usahakan difahami mindset networking ini. Jadi kata kunci yang paling penting dalam bisnis jaringan adalah swakonsumsi. Swakonsumsi itu adalah setiap mitra dia adalah sebagai pemakai loyal. Itu yang paling penting. Artinya apa? Ya setiap mitra kita itu mesti paham produk itu. Paham produk harian, ya kan, produk, karena itu yang dibutuhkan. Jadi bukan selling, artinya selling itu murni jualan, bukan. Karena kalau orang jualan fokus dengan jualan, apalagi untung win point sendiri, ya kan, itu berarti dia fokus dengan jualan, bukan bangun bisnis. Kalau pengen membangun bisnis besar, maka adalah dia mesti harus membangun jaringan pemakai swakonsumsi. Dan mohon maaf ya, ini jangan dipelintir dulu nih, karena saya kalau ngajarkan ke mitra saya begini, kalau pengen besar jangan jualan, gitu. Kalau pengen besar bisnis jangan jualan. Tapi kalau pengen dapat untung besar langsung silakan jualan. Nah, gitu. Tapi kalau pengen bisa besar, apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah membangun jaringan para pemakai swakonsumsi itu dulu. Karena kalau kita belajar jaringan bisa dikatakan mungkin 80% lebih itu sebenarnya mereka bukan pedagang, pemakai. Dan coba Wira jawab mengajak orang jualan dan mengajak orang pakai produk mudah mana? Pakai produk, jelas kan? Karena dia butuh, dia perlu produk itu. Dipakai. Secara tidak langsung sebetulnya ya. Pakai. Apalagi kalau kita sudah seperti tadi kita ketemu orang-orang yang kira-kira di atas kita nih, dia farmasi, ya, dia orang kesehatan, atau dia misalnya kepala sekolah. Misalnya kita ngajak kepala sekolah, yuk kita jualan, ini untungnya sekian. Nah, gimana ya? Siapa tahu dia punya bisnis yang lebih nggak menarik lagi. Tapi ketika kita bicara dengan hal yang kunci, kebutuhan yang dia pakai gitu kan, dan ketika dikembangkan nggak perlu dia berjualan, tapi pakai secukupnya, kemudian cerita kepada orang pengalaman dia pakai, udah sebanyak-banyaknya orang dia ceritain pengalaman dia pakai. Sebenarnya kita cuma sharing berbagi pengalaman pakai produk. Ini kuncinya di situ sebenarnya. Hingga akhirnya ada kalimat pemakai yang baik adalah penjual yang baik. Itu sebenarnya memang dia menceritakan dari hati ya. Betul. Bercerita dari diri pengalamannya sendiri. Dan itu adalah marketing yang luar biasa karena dia akan jadi pemakai seumur hidup. Coba sekarang kita bicara pasta gigi. Orang pakai pasta gigi itu sampai kapan kira-kira? Seumur hidup. Orang mandi seumur hidup. Nyuci seumur hidup. Orang yang sudah minum kopi seumur hidup. Betul nggak? Penggunaan vitamin seumur hidup. Para akhwat, ibu-ibu, ya kan, pembalut dipakai sejak kapan-kapan. Dan seterusnya selama masih ada. Ya kan, betul nggak? Sebelum menopause. Iya, seterusnya. Ya betul nggak? Sebelum menopause. Apalagi misalnya kosmetik, orang pakai krim pagi, krim malam itu sampai kapan? Iya, orang tua-tua aja pakai. Iya. Betul nggak? Karena perawatan. Iya kan, artinya mudah nggak itu? Kan hal yang mudah sekali. Artinya apa? Ini kalau kita lakukan sebagai pemakai pribadi ini sebenarnya dia itu akan jadi pasar ya seumur hidup. Nah, cuma habis itu kita
menggiring mereka untuk kepada cerita. Nah ini memang dibutuhkan follow up dan effort dari kita juga ya. Yang di pembinaan di grup itu kali ya di Nah, situ itu ya. salah satunya. Tapi yang paling penting itu kita buat alami aja Bu. Alami. Sekarang saya tanya nih, nggak usah kita bicara di ANI nih. Orang di luar pakai produk apapun di luar sana terserah. Ketika dia sudah cocok merasakan, ngomong nggak sama orang? Pasti. Ngomong. Artinya Apalagi kalau itu cocok, bagus, murah, berkualitas ya, gitu ya. jadi yang penting kita sekarang bagaimana mitra itu kita layani dia, ya kan? Dia merasa enak dan cocok, nyaman pakai produk ini, udah pastilah. Bahkan saya punya pengalaman menarik. Ada mitra ya yang sekarang sudah jadi mitra ini ya, dia di DNI, DLED, yang dulunya itu sama sekali nggak mau namanya bisnis, bahkan nolak bisnis. Dia bilang pokoknya saya ikut DNI pengen pakai saja itu. Udah apa-apa itu. Pasti ibu-ibu tuh. Ibu-ibu udah pakai dia cocok. Saya bilang ya ketika dia udah cocok maka kita sampaikan ke beliau, Bu, kira-kira yang butuh IQ banyak nggak sih orang-orang seperti ibu? Banyak ya gitu kan, diceritain kalau kira-kira kalau ibu menyampaikan ke mereka dapat manfaat, ibu dapat kebaikannya nggak? Dapat kebaikannya, berarti berbagi kebaikan. Kira-kira rugi nggak ibu? Enggak. Dapat pahala ya. Dapat pahala. Apa yang dilakukan ya? Setelah itu apa yang dilakukan? Orang yang anti bisnis itu kita nggak suruh bisnis, nggak usah dibahas bisnisnya. Terus apa yang kita ajarnya? Ya Bu, kita berbagi kebaikan, ceritalah pengalaman kita. Daftar satu. Walaupun ya bisnis nggak apa-apa. Itu kayaknya si ibu mau tuh bakal cerita kayak gimana ya. Jadi padahal nggak disuruh ya. iya. Jadi berarti kan nggak bisnis nggak apa kan? Iya, ini cerita kan? Keren banget. Cerita dibantu natanya terus aja. Tahu-tahu malah Sampai akhirnya dia jadi stokis, saya bilang ya ada stokis sekarang banyak teman-teman yang butuh. Ya. Setelah jadi stokis akhirnya ternyata nggak cukup juga produk 5 juta. Saya sarankan Bu jadi desa aja ya kan, semakin banyak yang membutuhkan otomatis ya lebih banyak manfaatnya. Ya, kadang-kadang ada orang seperti itu nggak mau bisnis tapi cerita mengajak orang itu mau karena ini bukan bisnis. Biasanya mama emang senang menceritakan dirinya, keluarganya, itu tuh seneng banget itu. Tapinya nggak bisa ngomong, awalnya disuruh ngomong nggak mau. Begitu suruh cerita, waduh panjang kali lebar ya. Keren banget. Sekarang udah jadi LED itu ya? Ya. Sebutin namanya dong. Ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu ya. Insya Allah nanti ketemu banyak Okay. ya, jadi ada banyak kisah ya kan, ada banyak kisah. Bahkan ini contohnya, bahkan ada namanya Bu Rimis Tiase. Ini di Purwokerto. Beliau sekarang BC Banyumas Iya. ya kan. Beliau juga nggak begitu tertarik awalnya. Ya cuma tadi pakai karena produknya halal, sudah gitu aja asalnya. Tapi yang ternyata loh kita ada cocok halal, masa sih orang lain dari ada tawarin dari aja. itu. Egois banget ya. Sampai sekarang dia sendiri kalau menjelaskan ke mitranya itu kita ini mendakwahkan produk halal, kebutuhan produk halal. Nah, ini yang disampaikan. Sampai beliau akhirnya ketemu kebutuhan. Apa kebutuhan beliau? Misalnya saya ceritakan di tim saya ya. Kebutuhan beliau karena beliau seorang guru pengelola PAUD. Beliau punya sekolahan, ya kan, sekolah Islam, ada PAUD, ada SD Islam, ya kan. Yang salah satunya kebutuhan beliau adalah membayar guru setiap bulan. Dan ternyata ini mungkin nggak tahu di kota begini ya, di kota besar ya. Kalau di daerah itu banyak sekolah-sekolah yang setiap bulan itu pengelolanya harus nyari tambahan subsidi untuk bayar gaji guru karena SPP nggak cukup. Dan kalau terus begitu tiap bulan pengelola akan malu. Iya. Jadi beliau cita-citanya adalah gimana membayar gaji guru nggak mikir. Sejahterakan guru. Alhamdulillah, masya Allah itu. Makanya bikinkan lah ini. Nah, mulai ada kebutuhan tambahan di situ. Yang tadinya itu pribadi, kemudian cerita produk halal, pada akhirnya ada kebutuhan tambahan. Apa yang terjadi? Ya, serius sekali. Akhirnya beliau jadi LED. Dan yang menarik adalah beliau pernah sampaikan ke saya, guru-guru yang ngajar sekolahnya ini semuanya jadi agen ANI, ya kan? Dan diajari yang mana sampai akhirnya penghasilan di ANI Bonjaya itu ada yang sampai 3 kali gajinya. Guru-gurunya nih. Guru-gurunya ada yang sampai 5 kali gajinya.
Artinya apa? Gaji dia sebenarnya sudah cukup dengan HNI. Wow, tapi nggak berhenti gurunya kan? Tetap ngajar. Ngajar. Nah, ini kan menarik gitu. Masya Allah. Menarik sekali. Banyak cerita pastinya ya Mbak Anas ya dari setiap leader-leader di bawahnya ya. Tentunya yang pastinya sahabat HNI dimanapun berada, yang penting tadi kata Pak Anas adalah kenyamanan. Karena beda-beda setiap orang ya. Kalau dia sudah nyaman di sini dengan sendirinya ya, dia merasa memiliki bisnis ini meskipun awalnya nggak mau diajak bisnis. Nah, yang berikutnya juga ada kebutuhan, ada tekanan karena kebutuhan tadi, hingga akhirnya dia punya ide muncul ya di situ karena kebutuhan tadi. Wah, luar biasa nih Pak Anas. Kalau kita ini, kalau ceritanya ini berapa jam selesai? Saya kalau di rumah itu kalau ada tamu itu kadang tamu itu ngobrol gitu, bisa lewat malam jam berapa nih? Nah, udah lewat itu. Tapi kan itu ngecas ya, kita juga lagi macam-macam nih, kita macam ngalor ngidul dan sebagainya. Karena ini pulang nanti ya udah panas lah. Iya. Jadi banyak sekali. Jadi yang penting ya kita jalanin lah, kita jalani. Nanti mesti akan ketemu kok. Ya. Jadi kalau saya perasaan ke leader-leader begini, karena kadang leader itu ada yang mengeluh, Pak, ini mitra saya gimana, ini belum aktif itu. Pak, gimana mitra saya ini sudah lama ini dia cuma PGH doang gitu. Pak, gimana mitra saya ini saya ajak bisnis nggak mau gitu. Jadi saya bilang jangan dipaksa itu, jangan dipaksa ya, kita pokoknya kita berikan pelayanan, jangan dipaksa. Dia menyerahkan kepada kita itu berarti dia ini sudah menyerahkan sebagai hidupnya kepada kita. Iya. Akhirnya jangan dimarah-marah terus itu. Support, dikasih apa perlu kita bantu, kalau perlu tanyain apa perlu saya bantu, begitu. Jangan dimarahin. Itu anugerah loh Pak. Iya betul. Kita dibantu kadang-kadang kok belum begini lagi sih. Biarin aja nggak apa-apa. Yang penting kita kasih edukasi, produk yang kita kasih, ya kita kasih cerita produknya. Kalau perlu kegiatan kita ajak dia, ya, misalnya kita libatkan dia, nanti pelan-pelan. Biar dia lebih dekat lagi sama. Dan pengalaman saya dengan kondisi yang alamiah itu, insya Allah akan kokoh benar. Saya alhamdulillah ya stabil sekali, kemudian emerald sampai sekarang walaupun berbuat ya, tapi insya Allah sih kokoh ya. Insya Allah tahun ini berarti Pak. Bismillah. Mudah-mudahan ya. Kalau Allah menghendaki itu nggak. Kalau Allah nggak menghendaki nggak ada. Iya, pasti terjadi ya. Nah, Bismillah. Masya Allah luar biasa. Yang penting itu kokoh lah gitu. Kokoh gimana? Kokoh di rumah? Kokoh di luar rumah? Aduh, sebetulnya masih pengen ngobrol tentang pribadi nih ya, bagaimana membagi waktu antara keluarga dengan jaringan, karena jaringannya banyak banget gitu tadi kan. Itu tadi sudah kita mengenal banyak tips dari beliau bagaimana mengelola jaringan ya, baik yang di dalam kota maupun di luar kota. Juga yang paling tadi itu yang jarang bisa dipahami oleh agen-agen baru, leader-leader baru. Kalau yang sudah senior seperti beliau ini memang lebih sensitif gitu ya untuk mengelola jaringan, itu keren banget ya. Mudah-mudahan kita semua segera bisa juga seperti beliau, karena beliau hari ini juga dipercaya oleh perusahaan kita menjadi corporate herbalisnya. Padahal beliau medis nih ya, tapi ternyata luar biasa. Disebut-sebut. Baik. Oke, motivasi terakhir nih dari Jinas masih ditunggu-tunggu oleh kita semua ya, sebelum kita tutup ngobrol santai di sore hari ini. Mungkin Jinas beberapa kalimat untuk pesan kepada agen HNI di seluruh tanah air. Ya, pesan saya ya. Jadi yang paling penting teman-teman sekalian, fokuslah kita untuk berbagi kebaikan ya. Jadi jangan pernah mikir uang di sini, jangan pernah mikir bonus, karena itu otomatis. Jadi fokus dengan menyebarkan kebaikan, berbagi manfaat, ajak mereka gabung di sini untuk dapat manfaat ya. Insya Allah nanti Allah akan buahkan banyak pintu-pintu rezekinya ya. Insya Allah itu yang paling penting. Dan yang berikutnya, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah akan berikan banyak kemudahan selagi kita ini pada jalan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan bagi orang berbuat baik kecuali pasti Allah akan berikan kebaikan. Bahkan kebaikannya jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Dan itu saya juga merasakan. Maka saya selalu sampaikan bahwa hidup kita saja ini adalah keajaiban. Apalagi suksesnya kita ini itu sebenarnya mutlak karena kehendak Allah. Keajaiban itu nggak ada yang lain. Jadi jangan pernah kita meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sehebat apapun kita, jika Allah nggak menghendaki nggak akan terjadi. Jadi fokus ke situ,
Dan insya Allah kalau kita fokus ke situ tidak akan ada rasa lelah, nggak ada rasa capek karena semuanya kan bernilai kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada rasa kecewa ya. Dan kita juga nggak pernah ngeluh. Nggak pernah mengeluh. Apapun hasilnya, itulah rezeki yang terbaik yang Allah Dan berikan kepada kita kan bisa powerful. Oke. Karena kita nggak akan mikir kembalinya apa, bonusnya berapa, nggak pernah mikir. Berpikir. Otomatis kita Ikut ya. Ikut otomatis kita akan fokus dengan apa yang kita Lakukan. demikian. Masya Allah. Teruslah berbuat baik sahabat HMI ya, karena itu tadi nasihat dari Jinas buat kita semua sangat sekali bermanfaat. Baik Jinas, terima kasih banyak nih ngobrol sore kita sangat berkualitas ya, isinya daging semua ini. Mohon maaf, keren banget banyak hal ya. yang saya sampaikan dan barangkali banyak kesalahan, kekurangan. Ya itu mudah-mudahan Allah mengampuni dan mohon dimaafkan. Ya kan? Dan saya mohon maaf mungkin ya beginilah, biasanya begini. Jadi saya kalau ditanya sama mitra itu, gimana tipnya ya, gimana ya? Ya begini aja gitu. Ya, belum keluar napaknya belum ya. Begini aja. Pemirsa luar biasa ya, bertemu dengan seorang Jinas hari ini kita bisa belajar banyak sekali dari beliau dan nasihatnya luar biasa ya. Terima kasih Pak Jinas ya. Salam buat istri di rumah ya. Ya, sampai ketemu lagi dengan kita ngobrol santai di BC Bogor 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.